Jemaat kekasih, kita masih ada pada serial khotbah Yesus, nama yang dapat dipercaya, membahas 316 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang dikisahkan oleh Alkitab. Hari ini kita sampai pada nama yang ke-66. Kita ada pada kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-33 ayat 14 dengan ayatnya yang ke-17. Yesaya 33 ayatnya yang ke-14 sampai 17. Dan kalau Bapak Ibu Saudara telah menjumpai bacaan firman ini yang saya ambil dari Yesaya pasal 33 ayatnya yang ke-14 sampai 17, maka dengan hormat kembali saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat-ayat ini secara berbalas-balasan dengan suara yang jelas, mantap dan berwibawa. Haleluya, saya baca ayatnya yang genap Bapak Ibu Saudara, ayat ganjil, dan ayatnya yang ke-17 nanti kita bacakan bersama-sama. Yesaya 33 ayat 14 sampai 17, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin bersama-sama. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Amin. Silahkan duduk, Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ulang ayat 17 dari Yesaya 33 ini, karena akan mewarnai kupasan firman dan tema khotbahku sekaligus melengkapi nama Yesus Kristus yang ke-66. Dan inilah ayat itu, Yesaya 33 ayat 17. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dengar saya baca ulang kalimat menarik ini. Engkau akan memandang raja dalam sebawahi ini, engkau akan memandang raja dalam semaraknya. Raja dalam semaraknya, itulah nama ke-66 yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Raja dalam semaraknya. Lebih jelas dalam teks bahasa Inggris dikatakan the king in his beauty. The king in his beauty. Artinya raja dalam kemegahannya, raja dalam keindahannya. Anda bisa bayangkan seorang raja duduk di atas tahta dengan pakaian kebesarannya, dengan mahkotanya, yang nampak ialah semaraknya, yang nampak ialah keindahannya, yang nampak ialah keagungannya. The king in his beauty. Nah, saudara sekalian, inilah yang menjadi pokok pikiran kita hari ini. Yesus Kristus disebut the king in his beauty, raja dalam semaraknya. Nah, kira-kira apa makna nama ini bagi saya, bagi saudara, bagi kita sekalian umat Tuhan yang hidup dalam dunia penuh tantangan, dunia yang olehnya kita menyanyi, Tuhan katakan padaku apa yang wajib aku buat karena perjalananku gelap. Tuhan berikan padaku petunjuk langkah mana yang aku ambil karena aku ada pada persimpangan jalan yang membingungkan. Kami berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan karena beratnya beban hidup ini. Nah, dalam tantangan semacam itulah Yesus hadir dengan nama the king in his beauty. Raja di dalam kemegahannya, raja dalam keindahannya. Terjemahan Indonesia, raja dalam semaraknya. Nah, saudara sekalian, saya ajak kita merenungkan 3 hal. Yang pertama, Yesus Kristus raja dalam semaraknya atau king in his beauty, lalu berbicara tentang ia yang lebih indah, lebih menarik dari apapun dan dari siapapun. Yesus Kristus raja dalam semaraknya memberitahukan pada kita, membuktikan pada kita bahwa ia harus lebih indah, lebih menarik dari apapun dan dari siapapun.
Jika saja aku lebihkan sebuah mobilku daripada dia, aku menganggap mobilku lebih indah dari Kristus, lalu aku bersalah terhadap dia pemberi mobil itu sendiri. Jika aku menganggap rumahku yang mewah, yang berharga em-eman lebih penting, lebih indah, sehingga dia menyita waktuku, menyita pikiranku, dan aku duduk berjam-jam dalam kamar dan tidak berdoa, tidak berserah, tidak memuji namanya, lalu aku berdosa kepada dia, Yesus Kristus pemberi dari rumah itu sendiri. Jika saja aku mengagungkan karirku, pangkatku, kedudukanku, sesuatu yang kudapatkan dari tangan rahmat dan anugerahnya lebih menarik bagiku, lebih membuat aku sehingga terkesima, terpikir-pikir tentang itu baik siang maupun malam, bahkan menjadi kenangan dan mimpi dalam tidurku, lalu aku bersalah kepada dia sampai memberi berkat dan kasih karunia itu sendiri. Jemaat kekasih, masihkah kau ingat tema khotbahku beberapa tahun yang lalu? Orang yang mencintai harta tidak akan mendapatkannya, tetapi orang yang mencintai Tuhan akan mendapatkan harta. Masih ingatkah kau tema khotbah itu? Dengar, saya ulangi sekali lagi. Tema khotbahku beberapa tahun yang lalu berjudul, orang yang mencintai harta tidak akan mendapatkannya, tapi orang yang mencintai Allah mendapatkan harta itu. Jika orang yang mencintai sang pemberi harta, makin ditambah-tambahkannya lagi, haleluya. Apapun yang diambil dari tangan kita satukah, digantikannya 2, digantikannya 5, digantikannya 60, bahkan 100 kali ganda. Asal kau berani mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Asal kau berani mengangkat dia pada tempat yang teratas. Dudukkan dia pada kursi kemewahan. Dudukkan dia pada kursi sehingga layak disebut the king in his beauty. Dan jika kau meleset untuk mengerjakan itu, jangan harap kau mendapatkan apa-apa dari tangannya. Karena tujuan segala berkat yang diberikannya punya maksud. Tujuan dia memberikan mobil punya maksud. Tujuan dia memberikan pada kita harta punya maksud. Tujuan dia berikan pada kita pangkat dan kedudukan, haleluya. Supaya bagi dia kemuliaan, hormat, puji dan syukur sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Inilah rahasia kehidupan sederhana itu. Hidup ini tidak susah asal kita tahu rumusannya. Susah hidup ini karena kau tidak tahu rumusannya atau kau belaga bego untuk mengetahuinya. Karena Alkitab dengan tegas memberitahukan rumusan hidup. Alkitab dengan tegas mengetahui carilah Tuhan maka kau akan hidup. Karena kehidupan berada dalam tangannya. Kalau dia bisa memberikan hidup pada kita, masa akan sukar bagi dia memberikan sarana penopang hidup itu? Kalau dia berikan padaku perut yang mahal, masakan dia tidak bisa menyediakan semangkok capcay yang lebih murah untuk memenuhi perut itu supaya jangan orkes Melayu main di dalamnya. Kalau dia memberikan padaku mata yang mahal, masakan dia tidak bisa mampu memberikan tisu 1 bungkus untuk membersihkan kotoran yang nyangkut pada mata itu, atau 1 kacamata untuk membantu aku membaca firman-Nya. Haleluya, sukar apa bagi Tuhan menghadirkan sebuah mobil mewah di garasi rumah kita, asal kau tahu tujuannya. Sukar apa bagi Tuhan untuk memberikan padamu sebuah rumah mewah bebas banjir, asal kau tahu kegunaannya. Kalau Tuhan bertanya, nak untuk apa rumah ini, kau bisa menjawabnya dengan tegas. Kau tidak berkata aku kagak tahu. Kalau aku kagak tahu, kenapa kau minta? Tuhan nanya, kalau kau tidak tahu kenapa kau minta, nak? Orang meminta sesuatu karena dia mengetahuinya. Karena itu juga kita berani menjawab, dan jawabannya mesti tegas, untuk Tuhanlah semua itu. Dan kalau kita bisa berani berbuat demikian, tidak sukar bagi Tuhan mengisi bakul nasi kita, memberikan apa saja yang kita perlu, haleluya. Kalau burung pipit hari ini ada dan besok dijual orang dengan 3 duit, dengan 3 keping, dengan 3 katakanlah uang yang tak bernilai, Tuhan Allah memperhatikannya. Apatah lagi kita yang karena kita Kristus mati tergantung di kayu salib, membayar harga mahal untuk keselamatan kita. Tetesan darahnya menyucikan dosa kita yang merah seperti apapun. Haleluya. Karena itu the king in his beauty, raja di dalam semaraknya, berbicara tentang dia harus menduduki tempat teratas. Dia harus menarik perhatian kita. Dia harus menarik dan menguras waktu kita, supaya kita lebih banyak waktu dengan Tuhan, lebih banyak berserah dan lebih banyak bercakap-cakap dengan dia. Dan kalau itu bisa berani kita tetapkan dalam kehidupan yang penuh kesibukan ini. Sekali lagi, orang mencari uang, uang mencari kita. Orang mencari pangkat, pangkat mencari kita. Orang mencari tender, tender mencari kita. Nah, inilah rumusan hidup yang berbeda.
Karena cara dunia dengan cara Allah berbeda, seperti tinggi langit daripada bumi, demikian jalan Tuhan dari jalan kita. Dan kalau kita menjalani jalan Tuhan, kita akan lihat mujizat lepas mujizat setiap hari. Dan itulah hidup orang percaya. Dia melihat mujizat lepas mujizat. Kalau hanya hidup biasa-biasa saja, tidak perlu diperbincangkan dalam ibadah ini. Karena kita bukan perkumpulan orang-orang biasa. Yang di dalam kita jauh lebih besar daripada ada yang di luar. Berarti kumpulan orang-orang siang ini adalah orang-orang yang lain, yang dosanya telah diampuni Tuhan Yesus Kristus. Mereka hidup dengan satu sasaran dan satu tujuan, untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan saja. Kita tidak hidup untuk uang. Uang menopang hidup, tapi bukan untuk uang kita hidup. Haleluya, kita tidak hidup untuk makanan. Makanan menghidupkan kita, tapi bukan untuk makanan kita hidup. Lalu kita hidup untuk siapa? Kita hidup untuk Tuhan. Untuk Tuhan yang menjadikan kita, menyelamatkan kita, dan mempercayakan kita berbagai rahmat, kasih, dan karunia-Nya. Karena itu hari ini Kristus harus menyatakan kemuliaannya bagi kita, dan kita harus tertarik kepada Dia dan Dia saja. Dia harus lebih indah dari segala-galanya, dan Dia lebih indah dari apapun dan dari siapapun. Karena itu keindahan Tuhan Dia nyatakan di dalam alam semesta ciptaannya. Kita lihat kuntum bunga, kita lihat keindahan Tuhan. Kita lihat kita dengar gesekan dahan di dahan kayu. Karena angin meniupnya, kita dengarkan bunyi, kita dengar Tuhan punya suara. Kita lihat ombak mengempaskan dirinya di pantai dan membunyikan sesuatu. Kita dengar suara Tuhan lewat empasan bunyi apa yang diciptakannya. Saudara sekalian, karena itu haleluya bagi Tuhan. Dia menciptakan keindahannya, Dia mewujudkan keindahannya dalam alam ciptaannya. Mazmur 19 ayatnya yang ketiga berkata begini, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dengar sekali lagi Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Berarti langit menceritakan bahwa Tuhan ada. Pemazmur berkata hanya orang gila lah yang berkata Tuhan itu tidak ada. Karena Allah menceritakan kehadiran Allah. Kuntum bunga menceritakan keindahan dan semarak, the king in his beauty. Langit dan bumi menceritakan kebesaran Allah. Karena itu saudara sekalian, semaraknya Tuhan itu dinyatakan lewat alam ciptaannya. Dan haleluya, Yesus Kristus dalam melayani, maka firman yang disampaikannya itu luar biasa. Dalam firman Tuhanlah, dalam firman Allah, Allah menyatakan keagungan dan semaraknya. Firman Tuhan itu indah. Dia indah bagi jiwa. Dia lebih manis dari madu pilihan. Karena itu jika kita ada susah, lari kepada firman. Dikala kita mengalami jalan buntu, jangan lari kepada siapa-siapa. Baca firman. Firman Tuhan ini pikiran Allah, jalan Allah. Dan dia lebih indah, lebih manis dari apapun yang dapat disebut manusia. Karena itu dalam Mazmur 19 ayat 10 sampai dengan ayatnya ke-19, pemazmur sekali lagi berkata, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya hukum-hukum Tuhan. Dengar, hukum-hukum Tuhan. Sekali lagi, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Dikatakan bahwa dia lebih indah daripada emas, bahkan emas tua. Anda mengatakan hiasan itu indah, firman Tuhan lebih indah dari semuanya. Anda katakan emas, intan, permata itu barang-barang yang indah lagi mahal, betul, dalam takaran manusia. Tapi jika kau bandingkan emas murni, emas tua dengan firman Allah, pemazmur berkata firman Tuhan lebih indah dari emas murni, bahkan emas tua. Kau berkata manisnya madu, betul, bandingkan firman dengan madu. Dan pemazmur berkata firman Tuhan lebih manis dari madu, bahkan madu pilihan dari sarang lebah. Tidak ada madu semanis madu lebah. Yang tidak ambil daripada pohon, tidak ambil dari buahan, tidak ambil dari apa-apa, tapi yang dihasilkan oleh lebah, itu manisnya luar biasa memang. Lebah madu lebah itu yang paling manis dari semua madu. Sebutkanlah madu berkualitas tinggi. Tapi jika kau bandingkan firman Tuhan dengan madu yang berkualitas tinggi, pemazmur berkata bahwa firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu lebih manis dari madu, bahkan tetesan madu pilihan dari sarang lebah. Karena itu jika kau merasa pahit dan getirnya hidup ini, lari pada firman Tuhan. Kau akan mendapatkan kemanisan firman itu.
Karena dia menghibur jiwa. Dia memberikan petunjuk pada jalan dalam gelap melanda kita. Dia membuat kita tegak berdiri walaupun beratnya beban kehidupan. Haleluya. Apalagi yang perlu kita cari? Apalagi yang membuat kita berjalan meraba-raba seperti orang tanpa petunjuk? Firman Tuhan itu pelita pada kaki dan terang pada jalan. Nah, karena itu juga kita menjadikan firman Tuhan itu pelita pada kaki kita. Adakah kaki kita terantuk? Adakah kita rebah dan jatuh karena dosa membuat kita tersandung? Haleluya. Firman Tuhanlah yang menceritakan kemegahan, semaraknya Allah. Dengar sekali lagi dalam Lukas 4 ayat 22. Lukas 4 ayat 22 berkata, dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah. Dengar, mereka heran akan kata-kata yang indah. Dengar sekali lagi, mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Ada dua hal yang membuat orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yang pertama, mujizat yang dilakukannya. Dan yang kedua, kata-kata indah yang keluar dari mulutnya. Firman Tuhan itu tadi kita dengar sesuatu yang indah, lebih indah dari emas, bahkan emas tua. Sekarang kita dengar di sini Kristus Tuhan dalam berkata-kata, dalam menyampaikan firman yang keluar dari mulutnya begitu indah. Dia menyejukkan jiwa, dia memberikan pengharapan bagi orang yang putus asa. Bagi perempuan berdosa yang tidak tahu dosanya, dia berkata, panggillah suamimu. Maka dia berkata, aku belum punya suami. Lalu dia berkata, benarlah kata-katamu, karena orang yang keenam pun bukan suamimu. Kata-kata itu lalu dia datang seperti penghiburan. Dia tidak datang dalam bentuk menyinggung perasaan wanita ini. Karena Alkitab tidak berkata maka tersinggunglah wanita itu dan pulanglah dia. Alkitab tidak berkata maka sakit hatilah wanita itu dan pergi dan tidak kembali lagi. Tapi Alkitab berkata maka pergilah wanita itu dan berkata, aku telah jumpa Mesias, karena dia tahu dosa dan kekuranganku. Itu berarti bahwa kata-kata itu tidak menyinggung perasaannya. Kata-kata Yesus yang berkata, memang lelaki yang keenam ini pun bukan lakimu. Itu tidak menyinggung perasaannya. Tapi dia masuk seperti air madu dan tetesan madu yang lebih manis dari sarang lebah. Sehingga dia membuat kesejukan dalam diri wanita ini. Sehingga dia seperti orang gersang, seperti orang yang berjalan dalam padang yang tandus, lalu menerima aliran air yang menyejukkan jiwanya. Sehingga dia kembali lagi. Dia tidak pergi dan tidak kembali, tapi dia pergi seorang kembali dengan sekampung. Dia pergi seorang dan kembali dengan beratus-ratus orang. Itulah semestinya kita. Semestinya kita pergi dan kembali dengan satu RT menuju GBI Mawar Sarun untuk menikmati firman-Nya. Semestinya kita pergi dan kembali dengan satu kelurahan oleh karena mendengarkan manisnya firman itu. Dia menghibur dan menyejukkan jiwa. Jangan kau nikmati sendiri madu itu, bawa orang sekampung untuk merasakannya, bawa satu RT untuk merasakannya. Haleluya. Supaya genaplah Kisah Rasul 13 ayat 44 yang berkata, maka hari Sabat berikutnya keluarlah seluruh kampung mendengarkan firman Allah. Keluarlah seluruh kota mendengarkan firman Allah. Doaku menyertai khotbahku hari ini. Biarlah kebenaran firman itu bisa digenapi di lokasi ini. Seluruh kota Jakarta keluar mendengarkan firman Allah. Tanpa dipublikasikan di koran, tanpa dipublikasikan di radio, tanpa dipublikasikan, haleluya, pada spanduk yang terikat pada pohon mahoni. Tanpa publikasi di televisi yang menghabiskan jutaan rupiah. Lebih jutaan rupiah itu terkirim kepada Laman Irian Jaya untuk membangun gereja. Haleluya. Buat apa kita habiskan jutaan rupiah hanya untuk perkara-perkara yang tidak perlu? Biar kita habiskan di pedalaman Tiongkok untuk bangun gereja di sana. Kita support misionaris yang ada di Rusia. Minggu depan hari Kamis tanggal 28 Maret. Misionarisnya GBI Mawar Sarun yang ada di Rusia hadir. Bersama istri, anaknya dan penterjemahnya. Karena dia tidak bisa bahasa Inggris sepotong pun. Maka pendeta di sana email saya. Ini gimana nih, pendeta ini gak bisa ngomong apa-apa. Bahasa Inggris pun sepotong tidak bisa dia ngomong. Mau dipengapakan ini. Saya bilang, I need your help.
Send somebody with him who can speak English. Kirim seorang bersama dia yang bisa berbahasa Inggris. Berarti minggu depan dalam Jumat Agung dia hadir. Dan dia akan bersaksi tentang bagaimana Tuhan memanggilnya. Dari seorang yang tadinya mata-mata komunis. Setiap pendeta yang datang dia susahkan mereka. Dia susahkan pendeta. Dia hendak menjerat pendeta masuk penjara. Oleh karena dia mata-mata komunis ditetapkan khusus untuk menjaga pendeta. Pendeta siapapun yang datang. Entah dia pendeta orang Asia, pendeta orang Eropa, orang Amerika. Dia ditetapkan pemerintah Rusia untuk memata-matai pendeta. Begitu dia memata-matai pendeta, yang dia dengar kok cuman Yesus saja yang dia ngomongin pendeta. Dia juga heran. Ini pendeta yang datang siapapun, dia cuman ngomong Yesus saja. Kan bingung. Lama-lama dia bertobat. Lama-lama dia yang memata-matai Tuhan, sekarang Tuhan memata-matai dia. Dia bertobat jadi pendeta. Luar biasa. Waktu saya ke Rusia, ke Moskow bulan April tahun lalu, saya datang ke sana karena saya pertama kali itu pergi ke Rusia karena kita punya asosiasi pikiran kan kalau Rusia kan negara komunis. Doilah begitu kita masuk aja bisa-bisa this way please karena paspor tertulis pendeta. Jadi sudah datang dengan kita punya siap pikiran, siap masuk penjara, siap diinterogasi, pokoknya siap memikul salib. Salib. Hentar aku terus, aku udah siap untuk memikulnya. Nggak taunya sampai di sana Rusia berubah loh. Noela keren, bagus. Wah, saya dibawa ke sekolah di mana si pendeta Michael ini sekolah. Karena dia dipersiapkan untuk jadi gembala sidang. Habis kebaktian dia bilang sama saya bisa berdoa buat saya lewat penterjemahnya. Dan saya datang begitu masuk gak ada hujan gak ada panas. Dia tiarap dan rangkul kaki saya. Apa gak bingung? Coba kalau Anda masuk tiba-tiba di kamar orang. Tiba-tiba orang itu tersungkur rangkul kaki Anda. Anda kan pikir kenapa jadi begini. Aku juga mengalaminya. Saya bilang stand up please. Oh berdiri kata saya. Ya, dia gak mau. Dia rangkul terus kalau saya belum berdoa dia belum mau berdiri. Ya udah saya berdoa dulu selesai baru dia berdiri dengan cucuran air mata. Bayangkan. Saya kan gak tahu persoalannya. Jadi habis berdoa lalu pendeta Paul Kim bilang kau tahu siapa orang itu? Saya bilang mana saya tahu. Saudara saja kalau gak undang saya juga gak tahu apalagi dia. Jadi itu tadi itu mata-mata komunis. Dia paling bikin susah saya dulu. Tapi sekarang jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus bilang dalam hati, angkat dia jadi misionaris GBI Mawarsar. Jadi kita punya misionaris di Rusia sekarang. Kita kirim buat dia $500 US setiap bulan. Jadi 5 juta lebih. Bukan berarti kita kaya, bukan berarti kita nggak ada bantuan, nggak ada gereja di Indonesia yang nggak butuh bantuan lagi, ada. Tapi harus menggenapi firman, beritakan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi dia akan datang dan dia akan bersaksi. Jangan sampai enggak datang dalam ibadah Jumat Agung kecuali istri melahirkan. Nah, kata-kata indah begitu luar biasa keluar dari mulut Yesus Kristus. Lalu orang yang mendengarnya berkata, bukankah dia ini anak Yosef? Karena mereka tahu anak manusia tidak punya kata-kata yang indah. Yang selama ini yang mereka dengar dari mulut orang Farisi, dari mulut ahli Taurat cuman kata-kata yang menghukum. Kata-kata menciptakan beban yang berat. Kata-kata yang berkata kau orang berdosa masuk neraka. Oh, orang sudah punya berat beban, tambah berat lagi sehingga dia tidak bisa mengangkat matanya dan memandang the king in his beauty. Ini belum pernah mereka dengar. Sehingga mereka dengar sekarang kok kalimat orang yang satu ini lain. Kalimat orang Farisi menghukum, kalimat orang ini membebaskan. Kalimat orang Farisi menambahkan beban, kalimat orang ini memerdekakan jiwa. Lebih manis daripada madu tetesan. Oh, bukankah dia anak Yusuf dari Nazaret?
Jika aku ada di sini, aku akan berkata, hai orang-orang bebal, dia ini bukan anak Yusuf, tetapi dia adalah the king in his beauty. Raja dalam semaraknya. Tahukah kalian, dia bukan anak Yusuf, tapi dia the king in his beauty. Raja di dalam semarak. Keindahan dan semaraknya Allah tidak saja nampak dalam alam ciptaannya, tidak nampak saja dalam firman-Nya, tetapi nampak dalam karya keselamatannya. Aduh, jika seseorang telah mengalami karya keselamatan, lalu indahnya hidup ini. Hidup ini tidak nikmat karena kita belum mengalami karya keselamatan Yesus Kristus. Kita hanya baru sebatas orang Kristen karena rajin ke gereja. Kita cuma baru sebatas orang-orang yang menduduki bangku gereja, orang-orang beribadah. Tetapi Yesaya berkata, bangsa ini melakukan dirinya seperti orang beribadah, tapi hatinya jauh daripadaku. Mereka menyembah aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh. Berarti soal menyanyi duh merdunya memenuhi persyaratan kor. Soal menjadi MC dan backup singers luar biasa, memenuhi persyaratan dan mendapat angka A. Tapi jika ditinjau batin, hati mereka tidak ada pada mulut mereka. Hati mereka tidak ada pada angkat tangan mereka. Hati mereka tidak ada pada nyanyian mereka. Hati mereka tidak ada pada persembahan mereka. Haleluya. Hati mereka tidak ada pada waktu badannya ada di gereja. Karena badannya ada di gereja tapi otaknya sedang merana di seluruh kota Jakarta, bahkan dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Tapi jika kau mengalami karya keselamatan Yesus Kristus, badanmu ada di situ, hatimu ada di situ, pikiranmu ada di situ, dan kau mempersembahkannya kepada Tuhan yang kau sembah dan kau akui, the King in his beauty. Haleluya. Saya dambakan jemaat yang demikian. Saya dambakan sebuah kumpulan orang yang menyembah Tuhan dengan badannya, dengan mulutnya, dengan hatinya. Karena ketiga-tiganya ada pada saat dia mengangkat tangan menyembah Tuhan. Jemaat kekasih, itulah yang kita kejar. Agama telah banyak, orang-orang berkumpul telah banyak. Tetapi Allah sedang mencari satu perkumpulan yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jangan tafsirkan roh itu hanya sekedar menyembah rame-rame secara pribadi. Jauh lebih dari itu. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran berarti ketiga-tiganya pribadi itu ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Hatimu ada, rohmu ada, tubuhmu ada, semua gabung. Waktu kau memandang the King in his beauty. Haleluya. Karena itu jemaat kekasih, karya keselamatan Yesus Kristus harus dialami. Coba bayangkanlah seorang berdosa yang telah diselamatkan. Anda lihat cara hidupnya. Anda lihat dalam kesaksiannya dengan derai air mata. Karena kini dia bercerita bukan sekedar dari bibir, tapi keluar dari hati yang telah dijamah oleh tangan yang berlubang paku. Anda melihat seorang berkhotbah dari mimbar, khotbahnya lain. Karena keluar dari hati yang telah mengalami rahmat yang turun dari salib. Kau dengar pengkhotbah, kau bisa memperbandingkannya. Ada orang yang berkhotbah hanya karena letterlek, karena logos. Tapi ada yang berkhotbah karena rema yang telah dirasakannya. Itulah karya keselamatan yang kumaksudkan. Orang-orang yang telah diubah hidupnya. Orang-orang yang telah dijamah. Orang-orang yang berkata dulu salib di belakang, sekarang salib di depan. Orang-orang yang berkata bahwa dulu aku hidup bagi dunia, sekarang aku hidup bagi Tuhan. Dan hidup bagi Tuhan tidak perlu berpredikat PDP, PDM, dan PDT. Di dalam kau pengusaha, kau berkarya dengan baik di sana, dan Kristus kau tinggikan dalam usahamu. Itulah yang disebut melayani. Sementara kau potong rambut karena kau pemilik salon. Kau sedang potong rambut orang sekaligus krembat, sekaligus ngecat.
Itu bisa urusan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Masa berjam-jam macam begitu kau tidak bisa bersaksi tentang Tuhan? Apalagi kau lagi cukur-cukur pakai pisau sambil sini mempercaya Tuhan Yesus enggak loh? Ini pendeta ngajar orang yang enggak aja. Haleluya. Itulah melayani. Saudaraku sekalian, kalau kita telah mengalami karya keselamatan itu, disitulah indahnya Tuhan itu kita alami. Aduh, Tuhan ini indah kalau kita telah diselamatkan. Tapi kalau kita belum mengalami karya keselamatan Tuhan, aduh, ibadah itu siksaan bagi kita. Ibadah jam 9, kita bangun jam 9 kurang 5. Bini kita sudah bilang, "Pak, ayo gua malu nih. Pergi ke gereja telat melulu. Udah mau kolektif baru lo muncul. Persembahan kami sedikit sekali." Baru lo kelabakan cari begini. Lalu lo kasih juga sembarangan. Aturan lo kasih cuman cobaan, lo kasih cepeceng. Pulang baru kita dua berantem. Aduh, makanan sebulan jadi habis. Aduh, bagaimana sih? Gitu. Nah, itu artinya hanya melakukan diri seperti orang beribadah, ya kan? Belum mengalami karya keselamatan. Tapi kalau mengalami karya keselamatan, duilah menantikan datangnya hari ibadah itu seperti orang lagi menunggu datangnya sang pacar, sang kekasih. Doilah, asal semua mengalami karya keselamatan. Dan kalau kita sudah mengalami karya keselamatan, ibadah kita ibadah sebagai balas utang. Wailah, Yoto itu kan membayar pakai apa nih sekarang nih karya keselamatan yang Allah buat. Kayak saya macam begini doilah. Kalau lihat puluhan tahun yang lalu ya siao. Kata orang Amun siao anak kasih yang lawang. Itu bahasa kampung artinya aduh udah pokoknya ampun-ampunan dah. Ya kan. Kita berapa puluh tahun yang lalu gak punya apa-apa. Sekarang ada macam begini kan. Ini kalau bukan budi dan kebaikan Tuhan. Lalu kebaikan siapa yang mengerjakan ini. Jadi saya berdiri melayani ini cuma berdiri sebagai orang berutang. Mau bayar utang aja. Haleluya loh saudara. Ini bayar utang aja nih. Jadi saya berdiri ini saya melayani sebagai bahagian bayar utang. Ya saya tidak berdiri karena mau cari apa-apa. Uang juga enggak, nama juga enggak, ketenaran juga enggak apa-apa yang aku cari. Aku cuma berdiri untuk bayar utang. Karena itu aku berkata, Tuhan kesempatan ini biarlah aku mau bayar utangku. Jadi aku bekerja dengan tujuan bayar utang. Karena aku berutang pada Tuhan budi dan berutang pada Tuhan nyawa. Karena dengan darahnya ditebusnya aku. Weh, coba kalau kita kerjakan begitu. Kita nyanyi juga dengan sungguh-sungguh, memberi dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, berkhotbah dengan sungguh-sungguh. Karena berdiri seperti orang berhutang yang bayar utang. Sebuah ungkapan berkata, andaikan langit itu ibarat secari kertas. Semua air yang dijumpai di lautan lepas, di sumur, di danau, dan di sungai yang sedang mengalir, ibarat tinta atau dawat. Lalu semua pepohonan yang ada di hutan lepas, yang dijumpai di taman-taman dan ada di pekarangan rumah, kantor dan sebagainya, menjadi penanya. Lalu semua manusia dari berbagai lapisan, dari berbagai warna kulit menjadi penulis dan pelukisnya. Maka semua tidak bisa menggambarkan karya keselamatan dari Allah dalam Yesus Kristus. Apa yang bisa melukiskan kasih Tuhan? Dengan jalan bagaimanakah? 1000 lidah tidak mampu untuk membahasakannya. 1000 mulut yang berisikan kemampuan berkata-kata tidak mampu menggambarkan betapa tinggi dalam dan luasnya kasih Tuhan yang dinyatakan dalam karya keselamatan Yesus Kristus, the King in His beauty. Karena itu jemaat kekasih, jika kita melihat mengalami karya keselamatan, maka kita melihat keindahan Allah. Tetapi keindahan Allah pun nampak dalam karakter dan sifatnya. Dan jika aku mengupasnya satu-satu lalu panjanglah khotbahku ini. Tetapi berbicara tentang sifat dan karakter Allah, ada 4 yang sangat dominan. Yang pertama, Allah itu penuh. Allah itu Allah yang baik.
Begitu berbicara tentang Allah, terlintas pemikiran Allah. Maka berpikirlah Allah itu baik. The Lord is good. Dan kalau Allah itu baik, kebaikan sematalah yang mewarnai jalannya. Kalau Allah itu baik, kebaikanlah semata yang mewarnai rancangan-rancangannya. Karena itu dikala kau melihat yang buruk di dalam perjalanan hidupmu, jangan berhenti sampai di situ. Kau lihat tujuan akhir daripada apa yang Allah sedang buat. Dikala kita berhenti pada proses, maka kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Jangan kau berhenti pada waktu tanah liat sedang diproses. Tapi lihat tujuan akhirnya pada waktu dia dipajang di etalase. Lihatlah tujuan akhir pada waktu sang ratu sedang lewat. Dan menengok kepadanya dan bertanya berapa bergerangan harga barang itu. Lalu si penjaga toko berkata 1 juta US dollar. 2 juta kubayar asal ku dapatkan. Tapi yang berharga 2 juta US dollar itu coba kau lihat waktu diproses. Buruknya, sakitnya. Berteriak, aduh. Karena dibanting, disobek, diguyur air dingin. Dicungkil batu kerikil yang nyangkut di dalamnya. Dan dikala kau berhenti cuma sampai di situ, kau berkata, masa iya Tuhan baik? Tapi dengar bos, kau jangan berhenti di situ. Kau lihat ke depan dikala bencana itu telah dipasang di etalase. Jadi jangan berhenti pada proses. Semua tujuan Tuhan itu baik. Roma 8 ayat 28 bilang apa? Segala perkara bekerja bersama-sama mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dengan lain bahasa bagi orang yang telah mengalami karya keselamatan Allah. Maka Tuhan itu baik. Yang kedua tentang sifat Allah. Allah itu murah. Minta dapat 2. Minta 2 dapat 4. Minta 4 dapat 8. Minta 8 dapat 60 bahkan 100 kali ganda. Sampai kau bilang memang luar biasa Tuhan itu. Dan kau melihat keindahannya. Dan kau berkata memang the king in his beauty. Kau lihat kebaikan Tuhan. Kau lihat dalam karakternya, sifatnya. Sifat Allah yang ketiga dia suci. Karena dalam kita gelap karena dosa. Dosa menghimpit mata kita. Dosa menutup mata kita sehingga kita nggak lihat kemuliaan, keindahannya Tuhan. Tapi jika kita melihat Tuhan dalam kekudusannya. Waktu Yesaya lihat Tuhan pada waktu usia mangkat. Usia telah menjadi hambatan besar. Usia mangkat, usia hilang, usia lepas. Baru Yesaya lihat Allah. Nah saya nggak tahu usianya apa bagi saudara yang menutup matamu melihat Allah dalam kekudusannya. Tapi waktu usia mangkat, maka Yesaya melihat Allah duduk di singgasana. Itulah the king in his beauty. Lalu para serafim mengelilingi dia. Menyanyikan kor yang belum pernah ada. Belum pernah didengar di kalangan manusia. Kor yang berkata holy. Holy the Lord God Almighty. Kudus, kuduslah Tuhan serwa sekalian Allah. Yesaya melihat the king in his beauty. Kekudusannya yang dia lihat. Lalu dia berkata najislah aku. Najislah bibirku. Dan najis juga orang-orang yang ada di sekitarku. Berbicara tentang Allah, maka Allah itu setia. Inilah 4 sifat yang sangat dominan. Setia artinya dulu tolong, sekarang tolong terus. Dulu dengar doa, sekarang dengar doa terus. Dulu menyembuhkan, sekarang menyembuhkan terus. Dulu memberi, sekarang memberi terus. Tidak ada bosan pada Tuhan. Tidak ada jemu pada Tuhan. Tidak ada rasa enggan pada Tuhan. Malah dia sengaja mengundang. Marilah kepadaku hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat.
Aku ini akan memberi sentosa padamu. Allah mana seperti Allah kita. Tuhan mana seperti Tuhan kita tidak ada. Dapatkah juga keindahan Tuhan dilihat dalam saya? Kalau keindahan Tuhan bisa dilihat pada alam, keindahan Tuhan bisa lihat dalam firman-Nya. Keindahan Tuhan bisa lihat pada sifat dan karakternya. Dapatkah keindahan Tuhan itu dilihat dalam tutur kataku yang keluar dari mulut? Dapatkah keindahan Tuhan itu dilihat oleh pembantuku di rumah waktu sehari-hari membantu aku menyiapkan makanan bagi seisi rumahku? Dapatkah keindahan Tuhan nampak dalam dirimu Inang, di depan mantumu, di depan anakmu yang besar sampai yang paling kecil? Dan mereka berkata, jika aku besar nanti, aku ingin seperti mama. Yang laki-laki berkata, jika aku cari istri nanti, aku akan cari seperti mama. Dapatkah keindahan Tuhan nampak dalam kita? Yang kedua, Yesus Raja dalam semaraknya, lalu membuktikan bahwa Ia saja sumber pertolongan dan berkat kita. Sesuatu yang menarik itu, sesuatu yang indah itu dia menarik perhatian. Dia menarik semua perhatian tertuju kepada dirinya. Jadi kalau Yesus disebut Raja dalam semaraknya, berarti dia rindu supaya semua mata orang percaya cuma tertuju padanya. Mata kita tidak boleh tertuju kepada apapun dan kepada siapapun. Dan mata yang tertuju bertalian dengan pertolongan yang akan diberi. Berbicara soal kesembuhan yang akan didapatkan si sakit. Kelepasan yang akan diterima oleh yang orang terikat. Kekuatan bagi yang bimbang. Itulah yang disebut mata yang tertuju. Mata yang tertuju artinya harapkan pertolongan. Harapkan anugerah dan rahmat. Dan itu sajalah yang Tuhan dambakan dari kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Apalagi dengan kekuatan sendiri. Firman Tuhan berkata, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang pintar bermegah karena kepintarannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi jika kau hendak bermegah, bermegahlah karena yang berikut ini. Yaitu karena engkau mengenal aku Tuhan Allah. Berarti kebanggaan kita adalah karena kita beriman kepada Tuhan. Karena daripadanya lah datang hikmat untuk kebodohanku. Daripadanya lah datang kekuatan untuk kelemahanku. Daripadanya lah datang terang pada jalanku yang gelap. Dan jika itu mata kita ditujukan kepadanya. Mantap. Dalam pergumulan Daud yang luar biasa, dia ungkapkan kalimat yang membenarkan tekanan khotbahku ini. Mazmur 14 ayatnya yang ke-8. Minta maaf, Mazmur 141. Mazmur 141 ayat 8. Mazmur 141 ayat 8 berkata, tetapi kepadamulah, ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Kata mata yang tertuju dikaitkan dengan perlindungan. Dikaitkan dengan jangan campakkan aku. Padamulah mataku kutujukan. Ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Mata yang tertuju lambang daripada mengharapkan pertolongan. Mengharapkan jalan keluar. Mengharapkan berkat rahmat dan anugerah. Dan kalau kita dambakan itu, haleluya, Tuhan tidak kecewakan kita siang ini. Jika kau punya masalah dan olehnya mendorongmu kemari, kau tidak datang pada alamat yang salah. Jika kau sakit dan mendorongmu kemari, haleluya, dengar jemaat kekasih, kau tidak datang pada alamat yang salah. Tuhan tidak akan mengecewakanmu, dan aku berdoa disertai khotbah ini. Supaya Dia yang baik itu menyatakan rahmat, kasih dan karunia-Nya. Haleluya. Siapa saja yang datang pada Yesus ditolongnya. Tidak pernah ada seorang pun yang datang dengan masalah dan diizinkan pulang dengan masalahnya yang belum dipecahkan. Setiap orang yang sakit disembuhkannya. Orang kusta yang tak mampu ditangani apa-apa pada zaman itu ditahirkan dengan sepatah kata.
yang berbunyi, pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan Alkitab berkata sementara mereka berjalan, tahirlah mereka di jalan. Dia tidak menjamah mereka. Dia tidak tumpang tangan pada mereka. Cuman dia bilang, pergi, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Tidak ada seorang pun yang datang, yang dicampakkan pergi. Karena kenajisannya. Karena gelapnya hidup dan perjalanannya. Tapi semua ditolong dan diberkati. Karena itu berbondong-bondong orang mengikuti dia. Karena mujizat yang dikerjakannya. Orang dari segala lapisan ditolongnya. Orang biasa sampai kepada penghulu laskar. Yang berkata, katakan sepatah kata saja. Dan hambaku akan sembuh. Dia berkata, iman yang begini belum pernah ku ketemu di antara orang Israel. Pergilah, imanmu menyelamatkan hamba. Dia menyembuhkan, dia menolong orang-orang dari segala lapisan. Mulai dari penjinah, mulai daripada pembunuh. Bahkan di kayu salib masih terakhir dalam penderitaan yang luar biasa di kayu salib. Masih sebuah permohonan yang berbunyi, ingatlah. Ingatlah aku dikala kau sampai dalam kerajaanmu. Dia tidak menolak dan berkata pakai otak. Aku aja lagi menderita setengah mati macam begini aja ngomong lagi lo. Aduh, otak lo di mana sih? Enggak tuh. Dia masih luangkan dalam penderitaan. Dia masih bilang, hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Tuhan yang Anda cari itu yang mana lagi? Sampai terlambat bertobat, terlambat berbaptis, itu apa lagi sih? Sekarang masih mau cari Tuhan yang macam begini nih, udah gak ada. Yang menolong siapa saja, latar belakangnya apa saja, klasifikasinya yang bagaimana, yang sudah dibuang, dianggap sampah masyarakat. Masih dicarinya. Satu waktu orang berdosa ditangkap, dilemparkan di bawah kakinya. Dan berkata hukum Musa, berkata orang ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Dia tulis di tanah, kata Alkitab. Mereka desak terus, Guru, apa jawabanmu? Dia angkat muka dan berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Biar dia ambil batu dan pertama lempar wanita ini. Dia tulis lagi. Semua minggir. Satu-satu lari. Yang satu mungkin bilang perempuan ini bego aja makanya ketangkap basah. Gua mah pinter. Gua mah licik. Nggak ketangkap. Jadi ketangkap dengan belum ketangkap mah sama aja. Gua minggir katanya. Ya kan? Apa bedanya ketangkap dengan belum ketangkap? Sama saja kan? Semua minggir. Gak ada satu pun. Tuhan Yesus berdiri. Dan Alkitab berkata hanya dia dan wanita itu. Lalu Tuhan Yesus bertanya, di mana mereka? Lalu wanita bilang, mereka pergi tinggalkan aku. Aku juga tidak menghukummu. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau sudah berdosa, jangan berbuat lagi. Kalau sudah ngaco, jangan ngaco lagi. Itu aja Tuhan minta. Bersedia tinggalkan, beres. Tuhan gak perlu urusan yang masa lalu. Hanya bini kita doang yang mengurusinya. Makanya kalau dia kesel hati, dasar laki-laki bajingan, dulunya memang begitu. Kalau Tuhan enggak. Tuhan sekali kubur, set, selesai. Enggak ungkit-ungkit. Sebab kalau Tuhan ungkitin dosa kita, habis jongoni peceritra. Haleluya. Tuhan tuh hebatnya di situ. Dia kunci rapat-rapat. Ada nyanyian sekolah minggu berkata, dia buangkan dosa ke dalam laut, pure. Ada pakai pure-nya juga nih. Kayak apa namanya, lempar batu gitu, pure.
Tergantung dosanya apa. Kalau dosanya bendel batu ya pure. Pure. Haleluya. Dia campakkan dosaku ke dalam laut, katanya pure. Pure. Haleluya. Jadi jangan takut. Hari ini kita datang sama Tuhan. Luar biasa. Dia ada di sini dan siap menolong kita. Jangan pulang dengan beban. Jangan pulang dengan hati susah. Pulang dengan muka berseri-seri. Sepanjang jalan ketawa. Tinggal orang bingung. Ilah buset, kenapa jadi begini? Hah? Kau dapat apa sih di gereja? Aduh, pokoknya suka digambarkan dah. Ya, satu hal yang aku lihat raja dalam semaraknya. Gitu. Sampai kau di halte bus, tunggu bus, nyengir aja. Gampang mengenal orang Kristen itu. Bukan dari salib di lehernya. Karena ada orang gak percaya Tuhan pun gantung salib di leher. Tapi anak Tuhan tuh gampang. Pokoknya kalau kau di pasar Senen, di segitiga Senen situ lihat orang di halte bus lagi. Pasti orang Kristen. Tapi kalau cuman diri lalu tatapan mata kosong ke depan. Itu pasti bukan, belum, baru setengah Kristen. Haleluya. Jadi saudara sekalian, itulah Tuhan, luar biasa ya. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir, sudah lalu kita mau pulang. Karena ini kalimat yang ini sangat indah didengar juga. Apa tuh Om? Ya pulang, itu kalimat pulang. Yang ketiga, haleluya. Yang ketiga ini ialah hanya hati yang kuduslah, mata yang bisa melihat the King in his beauty. Nah ini yang ketiga. Hanya hati yang kuduslah, mata yang bisa melihat raja dalam semaraknya. Dalam khotbah Bukit Yesus Kristus dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan di sana bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau hatiku kotor, hatiku najis, aku belum mengalami karya keselamatan Tuhan, mana mungkin aku melihat Tuhan duduk di singgasana setiap hari. Dan mendengarkan pujian malaikat, kudus, kudus, kuduslah Tuhan serwa sekalian Allah. Holiness is another eye to see God. Kekudusan adalah mata yang lain. Yang berbeda dengan dua buah bola mata ini. Yang mampu melihat Allah. Duduk di singgasana dalam semaraknya. Nah, karena itu lewat hati yang kudus itulah. Kita melihat Tuhan di dalam beberapa hal untuk mendapatkan mata itu. Sehingga kita mampu melihat Allah. Maka pertama lewat doa. Mulai doalah kita melihat Tuhan duduk dalam semaraknya. Karena kita mendapatkan mata itu. Lalu lewat doalah kita melihat Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17 waktu Elisa bersama hambanya Gehasi. Ada Raja Aram mengepung kota Dotan. Di mana Elisa tinggal di situ karena Raja Aram mau menyerang Yehuda. Dia mendengar kabar bahwa ada seorang nabi bernama Elisa yang menghambatnya sehingga dia tidak bisa menyerang bangsa Yehuda. Maka dia marah. Dia tanya di mana nabi itu tinggal. Hambanya berkata, pasukan tentaranya berkata di kota Dotan. Mari kita kepung kota itu. Maka pagi-pagi benar. Maka malam itu tentara Aram mengepung seluruh kota Dotan. Gehasi pagi-pagi bangun, dia lihat tentara. Dengan berkuda yang banyak. Dia lari kepada Elisa. Tuanku, tuanku, kami binasa celaka. Elisa dengan tenang berkata, di pihak kami lebih banyak daripada pihak ke sana. Lalu Alkitab berkata, maka berdoalah Elisa. Maka inilah doa Elisa, 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya. Supaya ia melihat, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Benar. Elisa berkata bahwa yang di pihak kita lebih banyak. Elisa telah melihat. Tapi Gehasi tidak melihat. Maka Elisa berdoa. Bukalah mata hamba ini. Lalu Allah membuka mata Gehasi. Maka dia melihat pasukan surgawi. Begitu banyak.
tentara berkuda dan anehnya keretanya dari api. Beda dengan kereta api. Kereta api dengan kereta yang berapi berbeda. Kereta berapi itulah yang bawa Elia ke sorga. Allah punya tentara, Allah punya pasukan. Kau mengalami ancaman, ancaman ditembak, ancaman dibunuh, teror, surat kaleng, jangan takut. Doakan doa Elisa. Tuhan, pagari aku dengan tentaramu, dengan pasukanmu, dengan pasukan kereta yang dari api. Wah elah, orang dari jauh bilang, ini tentara dari mana ya? Kelorengnya belum pernah saya lihat. Minta pasukan ini memagari nikahmu, memagari kesehatanmu, memagari bisnismu, memagari karirmu. Dan tidak ada satu tangan pun yang dapat menjamahnya. Asal kau doakan doa Elisa. Karena lewat doa seperti itulah kita melihat Tuhan, kita melihat kuasanya, kita melihat kemampuan dan kesanggupannya. Lewat apa lagi? Bukan saja lewat doa, lewat iman dan percaya kita. Keyakinan itu merupakan modal besar. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah betul. Duduk dengan ragu-ragu, dengan putus asa, dengan was-was. Orang seperti ini jangan harapkan dan lihat apa-apa dari Tuhan. Tapi kalau Anda berkata Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Anda akan melihat mujizat. Perbedaan banyak orang itu cuma di sini. Boleh lahir sama tanggal lahir, boleh dibesarkan pada sekolah pendidikan umum yang sama, dan boleh juga sekolah tamat dan dapat gelar dari perguruan tinggi yang sama. Tapi di lapangan hidup nanti beda. Karena yang satu ini percaya Tuhan dan kesanggupannya, yang satu ini andalkan kekuatan. Pendeta juga begitu, sama. Lahir sekolah Alkitab sama-sama, diwisuda sama-sama, diutus dalam ladang Tuhan sama-sama. Yang satu pelayanannya meledak, yang satu gitu-gitu saja. 20 anggota mati, 2 tinggal 18. Kenapa? Bedanya cuma di sini. Yang satu percaya kesanggupan Allah. Jadi ngomong positif, berpikir positif, harapkan perkara-perkara besar dari Allah. Kita bisa lihat Tuhan dalam kemuliaan dan kemegahannya. Melalui kesukaran hidup, kita bisa melihat Tuhan. Orang-orang yang hatinya telah disucikan Tuhan tidak berarti dia tidak mengalami kesukaran. Orang-orang yang saleh, yang takut Tuhan itu tidak pernah bebas dari masalah. Bahkan bertumpuk-tumpuk masalah mereka. Tapi mereka bisa melihat Tuhan dalam masalah mereka. Mereka bisa melihat Tuhan dalam kematian istri tercinta. Mereka bisa melihat Tuhan dalam sakit penyakit sang suami. Mereka bisa melihat Tuhan dalam PHK. Mereka bisa melihat Tuhan dalam kesukaran dan penderitaan. Ayub dalam pergumulannya yang luar biasa melihat Tuhan dalam kesukarannya. Karena itu Ayub pasalnya yang ke-42:10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kalau Bapak Ibu Saudara pulang di rumah nanti baca terus ayat 11 sampai akhir dari Ayub 42. Bapak Ibu Saudara akan temui bahwa anak-anak Ayub yang mati itu yang Tuhan ganti lebih cantik dari siapapun yang ada pada zaman itu. Siapa tidak bahagia punya anak yang cantik lagi tampan. Dan yang paling menarik lagi adalah Allah memberikan Ayub umur yang sangat lanjut. Sampai dia melihat anak cucunya dalam turunan keempat. Turunan keempat berarti anak, cucu, cicit, buyut. Sangat tua. Kita boro-boro mau lihat turunan kedua. Turunan pertama saja anak kita bilang, papi lari yuk. Lari aja sayang, papi sakit kaki. Turunan keempat. Doa Yabes selalu digenapi. Diberkati berlimpah-limpah.
dikembangkan daerah, dijauhkan dari malapetaka dan sakit penyakit. Siapa nggak dambakan itu? Tapi asal tahan dalam kesukaran. Jangan dikit-dikit bersungut, dikit-dikit bersungut, dikit-dikit ngeluh. Jangan, singkirkan jauh-jauh. Jangan jadikan tahun ini tahun persungutan. Orang lain mau kasih nama tahun ini kuda, sembari pasang kuda-kuda di tahun kuda, biarin dia mau ngomong apa. Tapi kita kasih nama tahun ini tahun bersyukur, haleluya. Tahun bebas dari persungutan. Tahun di mana kita enyahkan jauh-jauh keluhan kepada Allah. Kita jangan membuat Allah murka dengan kata-kata kita. Tapi kita bersyukur. Kita bilang, Tuhan, kalaupun otakku belum mampu menyimak persoalan ini, tapi aku berkata, Engkau baik Tuhan, aku bersyukur. Katakan begitu terus. Dan Anda akan melihat Tuhan duduk di singgasana. Dan kau berkata, yes, he is the king in his beauty. Haleluya.